Oke. Jadi ini adalah cara pertama membuat tabel, yang kedua memasukkan data di dalam tabel dengan bantuan Excel ke database MySQL. Silakan waktunya Mas Taufik. Oke, pertama-tama kalau dari langkah saya pribadi, kemarin tuh saya menyiapkan terlebih dahulu data di Excel mengacu pada data yang sudah ada di classroom yang diberikan sama Pak Aska. Yang pertama saya buat tabel karyawan, yang isinya itu ada ID karyawan, nama, jenis kelamin, alamat, telepon, tanggal lahir, dan gaji. Nah, untuk ID karyawan, nama, dan jenis kelamin serta alamat itu nggak ada perhatian khusus, namun yang seperti tadi dibilang Pak Aska, untuk nomor telepon dan tanggal lahir, di sini ada sedikit apa ya, perhatian khusus karena kalau misalkan untuk nomor telepon kita di sini pakai tambahan petik satu sebelum angka kosong, sebelum angka nol. Karena kan kalau misalkan kita nggak pakai tanda petik satu, itu dia hasilnya nolnya nggak akan ke bawah dan itu akan dimulai dari angka 8. Itu kan eh, akan mempengaruhi ketika dimasukin ke konketan nanti seperti itu untuk nomor telepon. Lalu untuk yang tanggal lahir juga sama. Ketika kita ngetikin tanggal kayak biasa, misalkan tanggalnya eh, tanggal 12 bulan bulan 11 2024 misalkan. Nah, itu dia akan otomatis formatnya itu eh, date atau tanggal. Nah, sedangkan kalau kayak gini di concat di sini tuh nggak akan kebaca. Makanya kita harus ubah eh, data tanggal ini menjadi data general atau ya basic lah. Jadi nggak ada fungsi tanggal dalam nilai ini. Jadi yang bisa kita lakuin yang itu eh, tanda petik satu, lalu kita masukkan tahun, bulan, dan juga tanggal. Seperti itu untuk telepon dan tanggal lahir. Jadi ada tambahan khusus di awal nilai yaitu tanda petik satu. Nah, lalu eh, nah di sini tuh insert ini tuh buat apa? Jadi ketika nanti kita udah selesai membuat sudah nge-create table yang ada 7 tuh ada karyawan, ada jenis barang, pelanggan, pemasok, barang, transaksi dan data transaksi. Nah, nanti nilai-nilai inilah yang akan kita masukkan ke masing-masing entity tersebut. Kayak misalkan ini eh, ID karyawan segala macam itu akan dimasukkan ke entity karyawan. Itu untuk karyawan, untuk jenis barang kurang lebih sama. Oh ya, untuk concave-nya mungkin kemarin udah dijelasin sama Pak Aska. Cuman saya di sini mau highlight sedikit. Eh, Pertama untuk penggunaan concave itu kan jadi dat kayak semacam kalau bahasa sehari-harinya kayak template. Jadi menyediakan template yang kita nggak perlu ngetik satu-satu lagi tuh teksnya. Jadi langsung otomatis. Nah, rumusnya adalah sama dengan concet. Lalu tanda petik dua, insert into karyawan, into, nah karyawan tuh mengacu kepada entity yang dituju. Nah, ini kan kita lagi ada di entity karyawan, jadi into karyawan. Lalu values-nya. Nah, values-nya ini tuh nanti isi dari si kalimat-kalimat yang ada di dalam concaten itu ada apa aja sih? Nah, makanya kita values, lalu kita mulai dengan kurung buka. Setelah itu, ini titik satu terlebih dahulu, titik satu, lalu titik dua, lalu kita pilih sel, titik koma, habis itu baru kita pilih selnya, lalu ditutup lagi dengan titik koma, habis itu titik dua, baru titik satu, petik satu. Nah, untuk seterusnya kurang lebih langkahnya sama. Jadi rumus simpelnya adalah yang harus diingat pertama petik satu dulu, petik dua, titik koma, pilih selnya, terus titik koma lagi, petik dua terlebih dahulu karena kan yang tadi dimulai paling terakhir itu kan petik dua. Nah, lalu yang ditutup paling awal tuh petik dua terlebih dahulu baru petik satu. Nah, selanjutnya kesananya kurang lebih sama seperti itu rumusnya. Nah, lalu mungkin seperti itu untuk koncat. Nah, jenis barang juga menerapkan yang sama. Pelanggan juga sama, pemasok juga sama,
Nah, untuk yang tabel entity yang dependent atau bergantung pada yang lain, di sini saya nerapin konsep saling kebergantungan juga. Artinya ini tuh nilainya nggak nggak diketik manual. Jadi menerapkan eh, prinsip dasar dari lookup. Tuh, tapi bukan kalau lookup kan itu misalkan lookup level 2, kalau ini tuh saya menerapkan level satunya. Nah, jadi eh, ini saya ngelink ke jenis barang. Jadi ketika di sininya saya ubah ID jenis barang, maka yang sel lain pun akan berubah. Nah, logika saya eh, kalau barang ini misalkan diganti 3, berarti kan nggak mungkin dong ada nanti pembeli yang beli ID jenis barang satu, karena kan nggak ada seperti itu. Nah, makanya saya di sini kasih rumus untuk melink semua yang apa ya istilahnya jadi primary key di masing-masing entity tadi. Kayak ID jenis barang ini saya kasih rumus sama dengan, nah ini jenis barang tuh mengacu ke entity independennya di jenis barang, terus lalu kita pilih sel yang A2 sesuai dengan nama produk di sini seperti itu. Nah, ini untuk ID pemasok juga kurang lebih sama seperti itu prinsipnya. Nah, setelah itu untuk transaksi dan detail transaksi juga karena dia tabel dependen atau tidak bisa berdiri sendiri, jadi eh, dia menerapkan yang sistem yang atau prinsip yang sama seperti barang ini, entity barang. Nah, seperti itu. Jadi untuk persiapan data di Excel, saya kurang lebih seperti itu. Nah, lalu setelah data di Excel sudah selesai, lalu kita masuk ke My PHP, PHP My Admin. Nah, sebelum bisa masuk ke sini, ini tuh pastiin udah di aplikasi XMPP-nya itu udah terinstall dan Apache dan MySQL-nya itu udah di start. Kalau enggak, ya nggak akan bisa itu apa nemuin PHP My Admin. Pasti nanti tulisannya apa ya, saya lupa. Pokoknya nggak bisa masuk seperti itu. Nah, terus setelah udah dinyalain, baru kita bisa masuk ke PHP My Admin. Nah, yang langkah pertama, nah ini kita bisa karena ini saya udah buat kemarin, jadi kalau misalkan yang baru gitu atau yang belum mulai sama sekali, kalian bisa klik new, terus nanti di sini kalian ngasih dulu nih database-nya, misalkan namanya apa. Misalkan DB itu kan database ya. Kalau setelah ini namanya kalian mau apa aja, lalu ntar kalian create. Setelah kalian create, ya saya contohin deh, misalkan eh, DB DB coba database coba. Nah, itu kita create. Nah, nah nanti di sini setelah itu sebenarnya bisa lewat table name di sini, cuman agak apa ya, agak kurang menurut saya. Nah, yang diajari kemarin kan mengacu ke lewat SQL. Nah, jadi pertama-tama sebelum kita menginputkan data yang tadi udah disiapin di Excel, kita create dulu table dari masing atau eh, dari entity yang sudah ada, kayak tadi kan di Excel ada karyawan, ada pelanggan dan lain-lainnya. Nah, ini mungkin saya kasih contoh yang create pelanggan ya. Sama itu kita langsung aja ketikin create table. Ini room apa ya? Jadi bilang fungsi untuk membuat table, kalau mau membuat table, lalu kita masukin nama tabelnya itu kita mau ngasih apa nantinya. Nah, lalu dibuka kurung, terus setelah itu eh, ID. Nah, di sini kita baru masukin eh, atribut apa aja yang akan ada di entity pelanggan. Nah, yang pertama kan ada ID pelanggan. Di sini tuh ada ID pelanggan. Lalu tipe datanya char. Nah, char ini tuh apa? Jadi sebenarnya char sama varchar itu sama, sama-sama untuk menuliskan eh,
sebuah nilai yang berbentuk karakter itu. Nah, tapi bedanya kalau char sama varchar itu ada di eh, apa ya istilahnya ya? Kayak batas maksimum penulisannya itu. Nah, kayak kalau misalkan di sini saya nulis char 4, artinya eh, ketika nanti ada user atau admin ngetik ID pelanggan, itu dia cuma bisa maksimal dan harus 4 karakter. Misalkan P001 nggak boleh kayak misalkan P01 itu kan cuma 3 karakter, itu nggak bisa. Atau P0001 itu kan lima karakter, itu nggak bisa juga. Jadi emang benar-benar harus 4 dan nggak boleh 4 dan nggak boleh lebih dari 4. Nah, setelah itu untuk masukin entity selanjutnya kita kasih koma, lalu kita masuk atribut, lalu masukin atribut lain. Nah, ini misalkan nama varchar. Varchar misalkan kita kira-kira maksimal nama orang paling panjang berapa sih? Misalkan 15. Nah, 15. Nah, kalau untuk nama kan nggak semua orang punya nama 15 ya. Nah, kita pakai varchar. Kenapa? Kalau pakai varchar dia cuma nggak boleh lebih dari 15, tapi kurang dari 15 boleh. Kayak misalkan namanya Agus kan cuma 4 ya. Itu nggak apa-apa, itu masih bisa masuk. Karena kita pakai tipe datanya varchar. Beda dengan char. Kalau char ya nggak bisa gitu. Karena karakternya harus senilai dengan harus sejumlah dengan batas yang diinput itu. Ya, misalkan nomornya 20. Habis itu, nah kita boleh isi nih. Ini not null atau null atau not null default atau kosongan. Nah, bedanya apa? Kalau kosongan itu dia berarti otomatis ya nol gitu, kosong. Nah, terus kalau misalkan not null artinya nggak boleh kosong. Artinya nggak boleh kosong, jadi harus diisi. Nah, terus kita lanjut. Ini misalkan di sini ada, kan saya cuma masukin jenis kelamin. Ya, kita masukin dulu secara ulang jenis kelamin. Nah, di sini char kan kelamin kan eh, bedanya cuma satu ya. Kalau nggak L ya P. Kan nggak mungkin ada gender yang lain. Nah, terus ini not null default. Ini itu L. Artinya apa? Jadi kita bisa eh, menginstruksikan ketika nanti ada di sebuah tabel isian. Jadi itu eh, kolomnya nggak benar-benar kosong. Jadi ada misalkan L, tapi itu nanti bisa kita ubah ke misalkan V, customer range itu. Terus eh, mungkin lanjut dulu alamat juga sama varchar kan varchar kan paling banyak kan 50 alamat. Terus kan kita isi not null juga, alias kalau di Google Form mungkin not null ini artinya wajib yang ada bintang merah tuh, kalau nggak diisi nggak bisa lanjut gitu. Nah, terus habis itu misalkan telepon. Nah, telepon ini kita masukin varchar lagi karena kan nomor telepon beragam-beragam ya. Ada yang 12 nomor, ada yang 11 nomor, ada yang 10 nomor, ada yang bahkan 13. Seperti itu. Nah, ini misalkan kita masukin 15. Ini not atau ini bisa opsional deh, bisa diisi bisa enggak. Kalau misalnya pun ini wajib ya kalian bisa merubah ke not null seperti itu. Lalu setelah itu ada tanggal lahir. Tanggal, oh ya, untuk di ya, database ataupun ya dengan mesin lah istilahnya ya. Itu kalau misalnya kita ada ada kalimat yang eh, 2 kalimat misalkan gitu, itu nggak boleh dipisahin dengan spasi to gitu. Jadi kalau kita mau spasi harus underline atau garis bawah gitu. Karena kalau eh, di beda apa misalkan oleh spasi aja itu nggak akan kebaca tuh tanggal lahir. Nah, tanggal lahir kan dia itu tanggal ya. Nah, itu kita pakainya tipe datanya date. Nah, terus ini not null juga alias lagi diisi. Terus lalu jenis pelanggan. Jenis pelanggan.
ini sama char. Nah, untuk penulisan tipe data itu bebas ya, maksudnya bisa huruf besar atau huruf kecil itu nggak masalah selagi tulisannya benar. Seperti itu. Terus char ini not default lah akan lihat. Nah, terus not default, terus nah ini constraint. Constraint. Nah, ini di sini kita harus menentukan primary key dari setiap entity dengan cara sama ketikkan eh, data constraint, habis itu PK atau primary key, ID. Nah, yang mau kita jadiin primary key di mana nih? Misalkan ID pelanggan atau kalian ya mana kan yang paling jadar kan untuk membedakan pasti ID karena kan nggak mungkin sama ID pelanggan. Nah, habis itu eh, di sini kita ketikin sebagai primary key. Kalau misalkan nanti di entity dependent atau yang nggak bisa berdiri sendiri, nanti ininya dirubah bukan ke primary key tapi ke foreign key atau dia terhubung dengan entity yang lain seperti itu. Nah, terus primary key kita masukin lagi uh, ID underscore pelanggan titik kurung. Setelah itu jangan lupa di sini tutup kurung lagi buat nutup fungsi yang di sini nih. Setelah itu tutup kurung dua itu. Nah, oke. Ini bukan not default, sorry, not no. Itu yang jenis pelanggan masih ada spasinya, harusnya jenis underscore Iya. pelanggan. Nah, iya. Nah, seperti itu. Kalau misalkan nggak ada spasi, kalau ada spasi itu nggak bisa gitu. Jadi emang harus dipisahkan dengan underscore gitu. Nah, setelah misalkan kita udah nggak ada lagi nih eh, apa atribut yang mau ditambahin, nah kita klik go. Nah, setelah di sini dalam database ini udah database coba kita udah terbentuk nih pelanggan. Nah, terus gimana sih kalau kita mau masukin apa isinya seperti itu kan yang kalau ada di contoh di Google Classroom itu kan di dalam apa pelanggan itu kan banyak ya ada ID pelanggan, ada ya yang tadi itu udah ada nama-namanya siapa aja. Nah, sekarang kita balik lagi ke DB coba, terus di SQL. Nah, kita kita ada ring sini, kita balik lagi ke data Excel yang kita punya. Nah, terus kita sesuai nih. Tadi kan kita mau mengisi di entity pelanggan. Ya, kita harus ngambil datanya dari entity pelanggan atau sheet pelanggan. Caranya adalah ini kalau udah dari Excel gini kita sudah enak tinggal salin aja. Udah tinggal salin. Terus kita pindahin, kita paste ke copy paste ke SQL. Nah, cuman harus jadi perhatian di sini insert into pelanggan values itu cuma satu kali di awal aja. Nah, sisanya tugas kita adalah ya hapus ini, hapus kalimat insert insert into pelanggan values itu. Nah, Oh iya, bentar Mas. Mungkin bisa ya, diando. Jadi sebenarnya kalau cara lebih singkatnya ya, nah ya, Pak. kembali ke ini aja, ke Excel aja. Nah, itu kan setelah kurung, ya, setelah Ya, kurung itu silakan ditambahin petik koma. Jadi biar ini maksudnya seolah-olah tuh masukin satu persatu tapi banyak kali gitu. di Kurungnya sini ya, yang Pak. ini ya, geser lagi, ya situ, titik koma. Ini, Pak. Nah, oke di enter. Nah, itu dipakai semua, di apa disorot semua. Maksudnya disorot Oh, iya. ya, Oh, iya, iya. ya. Nah, nah dengan cara seperti itu nggak perlu satu-satu gitu. Oke, coba. Kalau kemarin sih saya ya ini kayak gini makanya. Ya. Ayo. Nah, gitu kan Oh langsung. iya. Oke. Oke, oke. Terima kasih Pak ilmunya. Oke.
Nah, kalau ini kita bisa ya langsung dulu. Nah, kalau udah kayak gini, nanti di structure di bagian pelanggan. Nah, kayak gitu udah ada eh, apa nama-namanya dari si ID pelanggannya berapa, namanya siapa, jenis kelaminnya apa, alamatnya di mana, teleponnya berapa, tanggal lahirnya kapan, dan jenis pelanggannya itu apa. Nah, mungkin untuk yang eh, label independen itu semuanya sama kayak yang karyawan, jenis barang, pelanggan, sama pemasok itu kurang lebih caranya sama. Nah, cuman kalau buat yang dependen atau yang nggak bisa berdiri sendiri, ini eh, kita coba sekali aja buat contoh ya satu ini. Kita balik ke lebih coba, terus kita coba buat lagi eh, tabel tabel yang eh, dependen atau yang nggak bisa berdiri sendiri. Yang pertama tadi create table, terus saya ambil sini transaksi, terus buka kurung. Setelah itu kode, misalkan di situ kan ada apa eh atribut apa aja yang kode transaksi. Ini yang nanti kita pakai sebagai primary key. Terus misalkan tipe datanya apa, cara misalkan atau cara aja karena emang udah dapatan duluannya. Cara misalkan manfaat, terus itu koma jangan lupa. Terus abis itu tanggal transaksi. Nah, ini tanggal transaksi kan ya berupa tanggal ya. Jadi kita pakainya date transaksi. Dan kalau kita mau, nah ini kalau untuk date aja itu untuk misalkan datanya cuma tanggal aja, misalkan tanggal, tahun sama bulan. Nah itu pakai date aja. Cuman kalau misalkan di situ ada jam, menit sama detik ya, kita tambahin date time. Date time not nol alias wajib diisi. Itu jadi koma. Nah setelah itu kita masukin ID pelanggan. Nah ini ID pelanggan ini tuh kita ambil dari yang entity pelanggan tadi. Jadi ini buat foreign key-nya. Nah, habis itu ID pelanggan ini kita sesuai sama yang tadi. Tadi caranya ada 4. Caranya batasnya 4. Terus di sini karena belum ada yang lain, seharusnya kan ada tambahan atau foreign key-nya selain ID pelanggan itu ada ID karyawan. Nah, jadi kita nggak usah pakai ID karyawan dulu, kita pakai yang ID pelanggan aja. Nah, terus kita pertama buat ini dulu foreign constraint. Kita buat primary key-nya dulu dari si table transaksi ini. Nah, yang mau kita jadiin apa? Kode transaksi kan. Kode underscore transaksi. Nah, setelah itu ini langkahnya sama. Primary key, primary key, kode underscore transaksi, koma. Nah, tadi kan pas di constraint nggak pakai koma lagi, langsung tutup kurung titik koma karena kan nggak ada yang mau diidentifikasikan lagi sebagai constraint. Nah, karena ini tabel eh, dependent atau nggak bisa berdiri sendiri dan kita harus masukin eh, foreign key-nya setelah constraint primary key kita kasih koma. Nah, kita lanjut bawahnya lagi di constraint. Nah, kalau untuk foreign key itu bisa dikasih kode FK foreign foreign key. Habis itu akan ID pelanggan yang kita tarik dari ini pelanggan. Habis itu saya identifikasi sebagai foreign key. Foreign key. Nah, kurang lebih langkahnya sama sampai sini. Nah, ini ID underscore pelanggan. Nah, cuman yang jadi pembeda adalah dia pakai reference atau dia ngambil datanya dari mana sih? Nah, kita masukkan
fungsi reference. Nah, di situ reference kita ketik si ID pelanggan tuh ngambil dari entitas dari tabel mana? Ada di tabel pelanggan. Nah, tabel pelanggan, terus kita masukin lagi eh, apa atribut yang diambil tuh apa yang mana kan ID pelanggan yang diambil. ID pelanggan, terus habis itu masukin on delete cascade on update cascade. Nah, karena di sini udah kalau misalkan di bawahnya ada lagi foreign key-nya itu harus dikasih koma. Cuman kalau nggak ada, ya udah langsung di enter. Nah, langsung di enter, buka kurung, koma itu. Oh ini nih, nggak pakai harus spasi. Nah, itu foreign key. Nah, kalau udah, misalkan itu kita go. Nah, sudah kan? Nah, ini untuk nge-create table yang dependent dependent table. Nah, terus gimana sih kalau kita mau ngisinya? Ya kurang lebih sama kayak yang tadi di tabel independent. Kalau nge-insert, jadi kita masuk cari, terus misalkan kita mau masuk ke tadi apa? Hmm, Transaksi ke transaksi. Nah, di sini kan tadi sebelum ini dikasih titik koma. Nah, kita drag, terus itu kita salin aja. Nah, tadi kan nggak ada karyawan ya. Jadi untuk yang karyawan bisa dihapus. Ya, contoh 3 aja nggak masalah ya. Itu yang nomor satu atau baris satu tuh masih kurang kurung, Mas. Oh iya, Bisa ya. oh iya. Nah, seperti itu. Kalau udah kita gitu. Nah, udah situ di structure balik lagi. Terus kalau mau ngelihat tadi udah masuk apa belum? Nah, ini tuh. Dan contoh kan tadi kita kan belum masukin ID karyawan, jadinya di sini nggak ke input. Nah, kalau contoh kan ada ID karyawan, jadi kurang lebih langkah tambahannya sama seperti itu. Nah, terus kalau yang untuk ERD-nya bisa lihat di mana, kita masuk ke DB coba atau gini deh, yang udah ada DB latihan, ini yang udah jadi, terus kita ke desainer. Nah, ini kurang lebih itu. Oh iya, dan yang harus mau disclaimer, kalau untuk yang di data transaksi itu di, primary key-nya nggak cuma kode transaksi, tapi ID barang juga walaupun foreign key, dia tetap jadi primary key juga. Itu di data transaksinya seperti itu. Mungkin seperti itu aja, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Eh, Oke, saya akan menjelaskan bedanya varchar sama char tadi ya, yang dan pertanyaan dari teman Anda. Nah, gini, silakan pahami teks yang ada di sini ya. Char itu kata kuncinya adalah fixed length. Fixed length. Jadi yang memang panjangnya itu
sudah fix kayak gitu, ya kan? Nah, sedangkan kalau varchar itu yang apa panjangnya itu bisa kurang lebih bisa apa namanya bervariasi kayak gitu nih ya. Kata kuncinya sini. Kalau yang cara ini ya, fixed dan specified. Jadi kalau misalnya ada data masuk, contohnya misalnya data masuk kita udah menentukan maksimal karakternya 6 gitu ya. Misalnya ada typo female I. Female ada typo satu misalnya, kelebihan satu huruf. Nah itu nggak bisa masuk. Tapi kalau varchar dari sifatnya ya digunakan untuk naruh karakter, tapi kita sudah menentukan maksimumnya sekian. Artinya kalau misalnya contohnya nama panjang kita itu terlalu panjang, nah nama kita bisa masuk cuma jadi kepotong gitu. Contohnya misalnya nama saya nih ya Muhammad Askar Ramadan kurang lebih berapa karakter itu ya? Eh kasarannya 10 tambah 12 misalnya katakanlah 35 karakter gitu. Ternyata di sistem cuma disediain maksimal sampai 25 misalnya. Nah, nama kita jadi kepotong tuh. Tapi tetap datanya bisa masuk. Nah, kalau Anda yang menggunakan bank tertentu itu kan ada yang nama, kalau misalnya ini namanya yang terlalu panjang ya, kayak nama saya kan cukup panjang juga gitu ya. Jadi kalau misalnya saya apa, misalnya yang lain transfer ke saya, nama saya itu seringnya kepotong, jadi AN-nya tuh nggak masuk gitu. Nah, itu pakai varchar dia. Seperti itu gitu, Mbak. Nah, sampai sini udah jelas belum? Udah jelas sih, Pak. Alhamdulillah, sudah jelas. Terima kasih, Pak, Oke, atas penjelasannya. oke. Saya mau sharing terkait ini aja Pak kayak trik saya untuk bagaimana itu kan data di PDF itu kan dalam berbentuk image ya Pak. Jadi gimana caranya saya bisa memasukkan itu dengan cepat gitu Pak. Ya, betul, betul. Ya, Tanpa saya menulis ulang lagi datanya ke Excel gitu Pak. iya, betul. Tanpa menggunakan Excel kok bisa cepet kayak gitu kan? Seperti itu. Baik, baik Pak, sebentar. Ya, Oke, sebenarnya ini cara yang saya lakukan itu adalah karena memang ini anggaplah kita dimintanya untuk cepat nih ya. Saya berpikir kemarin kalau saya mau coba input sesuatu kayaknya lama gitu kan. Jadi di sini saya dibantu dengan AI Pak. Nah, saya mau setting dulu sebentar. Mana ya? silakan share screen. Sudah saya Ya Pak. apa? Baik Pak, baik. Sudah terlihat Pak? Oke, sudah. Nah, Udah. bagaimana cara Anda menggunakan AI itu bisa bisa masuk tuh datanya, gitu ya? Oke Pak, baik. Yang pertama saya dari data Bapak ini kan yang dari Bapak ya di dalam PDF tugasnya itu ya. Nah, saya di sini menggunakan AI Gemini nih Pak. Nah, saya sini-sini lebih ke ingin bermain promptingnya aja sih Pak. Jadi tolong bantu saya membuat eh, kode SQL untuk memasukkan data ke tabel berdasarkan apa data yang saya berikan. Tolong input seluruh seluruh yang ada. Di situ setelah itu saya lampirkan Pak gambarnya. Hmm, oh ini saya lampirkan nih gambar tabelnya Pak. Ya yang pasti sih kalau untuk menggunakan trik ini yang pasti yang harus diperhatikan itu adalah si image gambarnya itu memang harus jelas. Ini kayak memang trik bener-bener kayak pengen cepet nih gitu kan nggak mau lama-lama gitu. Yang penting gambarnya jelas bisa terbaca. Nah setelah itu eh, kita tinggal tunggu aja sih hasilnya. Nah di sini kan setelah itu kan dia bakal ngasih kode nih. Tuh, jadi datanya sudah tercopy semua, jadi tinggal kita copy. Setelah itu tinggal kita masukin aja sih ke
dalam ini, ke dalam apa namanya, ke dalam SQL seperti itu sih Pak. Paling tinggal kita apa ya, kita bikin tabel baru deh. Bentar. Nah, mana tadi? Nah, sini kan kita dikasih script buat untuk membuat membuat tabelnya juga. Jadi menurut saya bisa mempercepat waktu ya Pak, apabila memang sudah mengerti konsepnya, tinggal kita go. Oh ini karena udah ada nih Pak, udah di access. Saya hapus dulu deh Pak, bentar Pak. Hmm, tabel dulu. Oke. Mungkin kalau mau menerangkan bisa buat database baru aja Mas gitu ya. Oh gitu Pak, Ini boleh Pak. database baru ya kelihatannya ya. Iya Pak, baru Pak. Oh ya udah, Eh, oke. saya udah coba tadi Pak, sebelum sebelum saya ini saya trial and error dulu sih tadi. Nah, Oke, sip. nah. Jadi yang Ini database yang apa yang kerjaan benar-benar kerjaan Anda jangan dihapus gitu ya. enggak Pak, ada Pak di sini tuh yang Oke, kemarin sip. ini. Ya. Ini ini nanti database-nya akan nanti kita ke kode SQL yang sana. Nah, jadi dengan menggunakan bantuan AI ini, jadi kita bisa saya menurut saya bisa lebih cepat sih Pak. Ini. Lalu tinggal kita masukin nih kodenya nih yang create table. Kita go. Nah, table table karyawan sudah terbikin nih. Nah, sekarang kan tinggal kita masukin datanya nih Pak. Nah, nah, ini kan kode SQL untuk memasukkan data di sini, semua semua data yang ada di gambarnya di gambar tabel itu udah masuk nih ke dalam script SQL. Jadi kita tinggal copy, paste, terus kita tinggal go lagi aja. Nah, selesai. Jadi dalam waktu menurut saya kurang dari 5 menit, bahkan ya 2 menit, 3 menit kita udah bisa langsung nih mindahin data dari gambar langsung masuk ke dalam SQL. Kayak gitu sih Pak kalau trik saya kemarin kurang lebih. Saya rasa sudah cukup ya. Terima kasih informasinya Mas Brian, tips dan sharingnya.